Sudah lama tak jumpa kalian. Iya kan, kita juga beberapa malam ini nggak eksplor ke hutan karena ada satu hal. Oh, mohon maaf, kakek datang ke sini emang mau ketemu kita atau memang kakek sudah mengetahui ini semua? Kebetulan kakek tadi lihat kalian di sini. Ada orang yang tidak benar di sini ternyata. Ya sudah, kakek pun mampir ke sini. Kalau menurut pandangan kakek, sesajen seperti ini tuh digunakan manusia itu untuk apa? Ya, tolong ambilkan pisang satu untuk kakek. Emang boleh dimakan kayak? Ini kan pisang untuk persembahan ya kek. Ini mohon maaf kakek minta ini buat apa? Kakek mau buat apa kek? Kek bilang kek nggak apa-apa. Kayak soalnya itu buat sesembahan orang itu kayak. Iya juga nggak tahu loh kek. Ini dimakan. Kakek lapar. Emang nggak apa-apa itu. Jika kalian mau ambil aja, ini makan enak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Wah, putra terus lumayan. Dimakan silahkan. Ya, Ini masih ada satu. ya udah makan mas Rey. Saya masih kenyang kok. Udah sini saya makan. Ibu. Kek, ini beneran nanti nggak ada efeknya apa-apa kek. Nanti kakek yang tanggung jawab ya. Kok kalian pada lapar sih bos? Ya, kita nurut aja sama kakek Suji, Bu. Siapa tahu penambah ini stamina ya kayak imun. Kakek tahu nggak ini pisang apa? Ini namanya pisang raja. Pisang. Kok nggak ada mahkotanya, Kek? Ya, itu ada sebutan. Kakeknya Salman itu teman kakek. Masa Kek, beneran saya makan ya. Iya benar. Bener udah sana. Tinggal ini. Hah? Mas, Udah habis kek. Nah sini. enak loh, Mas. Oh, saya udah kenyang beneran kok. Bagaimana mau Mas Putra jaluk ibu? Jangan, Kek. Jangan makan bunga kayak. Udah. Kalau menurut kakek, perlu kita nanti takutnya bagian orang gimana Kek? Kalian tahu dukun? Ya tahu, cuma sekedar tahu aja sih ya. Kalau untuk
Modelan banget kakek. Kakek mau rokok yang mana? Yang kecil atau yang besar? Yang mana aja kakek kalau dipaksa. Oh ini coba rokok isi ya kayak ya. Jadi ini rokok tapi rasanya tuh aneh. Saya juga baru coba kan. Tapi kecil. Nggak apa-apa ya. Ini bisa ditekan. Coba ditekan ya. Yang ditekan yang ini kakek. Nah, kayak kayak cuma ini ya. Wah, rasanya kayak aneh. Bebek goreng ya. Gimana kek? Tadi kakek mau cerita kok nggak jadi. Kalian tahu ilmu santet. Kalian percaya santet itu ada? Ya percaya nggak percaya tapi emang nyatanya ada sih ya. Ya, Gimana kalau menurut kakek ilmu santet menyantet? ya. Orang dalam hidup itu sejatinya harus menghindari kata dewe itu mirip, tapi jangan ditinggalkan kerjaannya. Jadi cari ilmu, cari pekerjaan, di samping menjalani ilmu dan pekerjaan, jangan ditinggalkan kewajiban, yaitu sholat 5 waktu. Iya kan. Terus kakek tahu nggak tujuan orang tadi melakukan ritual kayak gini Kak? Ya, dia ingin berusaha menguasai jin-jin yang ada di sini. Jika sudah berhasil untuk menguasai jin-jin yang ada di sini, kemudian jin itu akan diperbudaknya. Jika sudah diperbudak, jin itu akan nurut, disuruh melakukan apa saja. Berarti dia tuh tujuan utamanya dia mau nyari ini kayak apa anak buah gitu Iya, yang bisa dia suruh-suruh gitu. iya, Cuman udah ada belum Kak sosoknya yang udah ngikut sama orang tadi? tidak ada. Dukun itu hanya dukun-dukunan. Maka dari itu pisangnya kalian makan tidak apa-apa. Maksudnya gimana Kak? Ada dukun tok-tokan gitu Kak? Cabul gitu Hmm, kayak. Gak palsu gitu maksudnya Kak? Ya, Lah terus kok dia juga berani Kak ke dalam hutan kayak gini sendiri? karena dia sudah dibayar sama orang Dibayar. untuk melakukan sebuah kejahatan. Supaya orang itu lebih yakin, maka dukun itu melakukan sebuah ritual di sini. Akan Oh. tetapi sebenarnya orang itu tidak bisa apa-apa. Iya. Jadi cuma nutupi kedok aja Kak ya. Kakek mau cerita, Apa Kak? zaman dahulu ada orang yang kekayaannya 17 keturunan tidak akan habis. Kayak Atta Halilintar aja. Banyak banget. Itu tahun Siapa berapa Kak? itu? Atta Halilintar itu jadi youtuber se Asia dulu Kak. Tahu sekarang nggak tahu. Ya intinya orang kaya gitu Kak yang 7 turunan nggak habis gitu maksudnya. Zaman sekarang, kalau zaman dulu itu orang kaya 17 turunan tidak akan habis. Tapi pada suatu hari
dia mengalami sebuah kebangkrutan. Emang usahanya apa kayak dulu kak? Dulu dia dikenal dengan pengusaha batu bara. Oh, berarti udah dari zaman dulu ya kayak Iya, mantep ya. tapi kalau sekarang sudah menggunakan alat-alat yang hebat. iya kayak gede-gede ya. Ya, Terus kalau untuk zaman dahulu tuh batu bara untuk apa kayak? kakek juga nggak tahu, kakek orang miskin. Ya terus gimana kayak ceritanya kayak habis bangkrut, Orang itu mengalami stres yang luar biasa. setelah bangkrut ya terus Dia datang ke dukun, bahkan tidak hanya satu, ada 4 dukun yang didatangi sama orang itu untuk untuk mengetahui apa yang dia alami sebenarnya. ya, berarti dia tuh penasaran kenapa saya bisa bangkrut gitu. Ya, akhirnya dia tanya ke dukun itu, Mbah, usaha saya mengalami kebangkrutan, apakah ada orang yang mengganggu usaha saya? Jawab si dukun, ada orang terdekatmu melempar sampai meludahi tidak sampai. Maksudnya Maksudnya gimana? gimana itu tadi mas? Ludahi nggak sampai padahal orangnya di dekatnya orang itu. Itu hanya kata-kata si dukun agar membuat orang itu berpikir. Akhirnya si dukun itu memberi syarat-syarat yang harus dilakukan orang itu. Tetapi orang itu sudah melakukan semua syarat yang dikatakan oleh dukun. Gimana aja? Usahanya masih nol besar. Akhirnya orang itu datang ke dukun yang lain. Jawab si dukun, ini ada orang yang tidak suka sama kamu. Orang iri itu ya. Ya, Nah, terus akhirnya diberi syarat-syarat kembali. Orang itu melakukan lagi semuanya syarat-syarat itu, akan tetapi tidak ada hasilnya. padahal udah kedua dukun. Ya, bahkan keempat dukun itu memberikan jawaban yang sama, Tapi juga sama nggak ada hasilnya. sama tidak ada hasilnya. Akhirnya orang itu sudah tidak percaya dengan dukun. Orang itu datang ke Simbah, menceritakan semuanya. Bahkan dia pernah ke dukun pun bercerita dengan Simbah. Terus kak? Orang yang mengalami kegagalan ada 2 kemungkinan. Pertama, Akibat perilakunya sendiri, kedua, dibuat sama orang lain, ketiga. tidak ada. Oh iya dua sih kayak. Kayaknya ada 3. Ya siapa tahu ada 3. Nambah. Ya terus yang dia dapatkan jawabannya itu yang mana kayak? Yang satu apa yang 2 kayak? Dia bercerita semuanya tentang kakek. Kakek disuruh datang ke rumahnya. Datanglah kakek berangkat bersama dia. Setelah kakek sampai rumahnya, kakek nyasar. Saking besarnya rumah itu. Nyasar di dalam rumah gitu kayak. Ya, akan tetapi di setiap sudut rumah itu kakek melihat banyak makhluk-makhluk halus yang benar-benar menyimpan dendam yang luar biasa. Dendam sama manusia itu kak? Iya. Ada salahnya apa? Setelah kakek tanyai sama makhluk-makhluk itu, ternyata kebangkrutan ini akibat perbuatan anak dan orang itu sendiri.
Dia melakukan apa kak? Orang itu mempunyai anak laki-laki. Dia melakukan hal yang harusnya suami istri lakukan pada perempuan-perempuan yang dia kenal. Terus? Akhirnya perempuan-perempuan itu hamil, dan kandungan perempuan-perempuan itu digugurkan semuanya sama anak itu. Untuk menghilangkan itu kedoknya itu kak. Nah terus kak? Di samping itu, orang yang mempunyai usaha itu untuk kerukunan dan tata krama pada tetangga itu tidak ada. Bahkan merasa sombong, merasa angkuh, merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling kaya. Setelah semuanya kakek ketahui, ternyata sosok-sosok yang ada di rumah itu adalah janin yang dia gugurkan. Iya. Pantesan aja sosok itu dendam ya kak. Iya. Ada. Apa kalian tahu apa artinya melempar sampai meludahi tidak sampai? Tidak. Ya, Nggak tahu kak. Langsung bilang tidak aja Mas Putra. Kakek ada informasi selanjutnya nggak kek? itu sebenarnya tetangga-tetangganya pada membicarakan dia dan mendoakan dia. Supaya bangkrut karena dia tidak rukun tadi sama tetangganya. Iya. Oh ya ya. Bukan Ya. berarti tetangga itu datang ke dukun menyuruh dukun untuk mengangkat orang itu ke Islam. Karena doa tetangga-tetangga itu Iya, mujarab orang itu ya. itu bangkrut atas perilakunya sendiri. Oh jadi ceritanya seperti itu kan. Berarti kayak ini ya Mas ya. Apa ya? Manen perbuatannya dia sendiri itu. Iya, Mas. Apa yang kalian tanam itu yang kalian Tuai. panen. Iya, itu tadi cerita kakek jam itu. Wih. Itu rokok kakek. Udah, udah habis. Mau nambah lagi? Kakek Sujiwo ini lucu juga ya. Mau nambah lagi nggak? Dipaksa. Ya dipaksa nggak apa-apa. Oh gitu. Ah ini Mas Putra elek tenan iki. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ini mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah, saya di sini, Mbah. Sini di sini di depan, Mbah. Ini tangan saya, Mbah. Oh. Iya. Iya. Ngelat nyambung, Wong. Aduh. Ya, saya kemarin. Awe tangkengnya cuma ini. Maafkan saya, cucumu ini aku tadi lihat di sini, jadi mampir sebentar. Malah itu urusan kalau keliling-keliling putih. Kreye. Gaya banget, bagus. Sebentar. Bebe mau ngapain? Ayo main aku. Ini. Tuh, Dimakan dulu. Dimakan, Mbah. Waduh. Mas Putra banter tenan iki guyune. Lah koyo wong tuwa. Bebe disuruh makan bawang. Iya. Iya. Hati-hati.